Selamat pagi, perkenalkan saya dengan Dr. Bona dari PPDS Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi, Fakultas Kedokteran Ilmu Kesehatan Universitas Mataram. Hari ini saya akan menjelaskan tentang pengobatan TB laten. Dalam kondisi sistem kekebalan tubuh yang baik, saat kuman TB masuk ke dalam tubuh akan berusaha mengeliminasi kuman TB secara sempurna. Tetapi ada suatu kondisi di mana tubuh tidak dapat mengeliminasi kuman TB secara sempurna, namun dapat mengendalikannya sehingga tidak menimbulkan gejala TB. Kuman TB berada di dalam tubuh penderita dengan kondisi tidak aktif atau tertidur atau yang biasanya kita kenal dengan dorman. Inilah yang disebut sebagai infeksi TB laten. Orang yang menderita infeksi TB laten tidak merasakan gejala dan tidak dapat menularkannya. Saya ulangi lagi, orang yang menderita infeksi TB laten tidak merasakan gejala dan tidak dapat menularkannya. Walaupun begitu, bila tidak dilakukan pengobatan, maka kuman ini bisa menjadi aktif. Penelitian menunjukkan bahwa sekitar 5-10% infeksi bakteri TB dapat berkembang menjadi TB aktif dalam 2-5 tahun pertama. Kapan kita mencurigai seseorang terkena infeksi TB laten? Pertama, orang yang punya kontak erat atau serumah dengan penderita TB. Kedua adalah kelompok-kelompok yang rentan. Seperti apa kelompok yang rentan itu? Yaitu orang-orang dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, seperti orang dengan HIV/AIDS, atau orang yang lagi dalam pengobatan kanker, atau orang yang lagi dalam cuci darah atau hemodialisa. Yang ketiga, anak-anak yang tinggal di daerah-daerah dengan kasus TB tinggi. Dan yang terakhir adalah tenaga kesehatan yang merawat penderita TB aktif. Orang-orang dengan kondisi seperti yang tadi saya jelaskan sebaiknya memeriksakan diri ke dokter walaupun tidak menunjukkan gejala-gejala TB yang aktif. Tes yang dapat dilakukan pada kondisi TB laten yaitu tes Mantoux, lalu tes IGRA atau interferon gamma release assay yang akan memberikan hasil positif. Pada pemeriksaan lain seperti pemeriksaan ronsen toraks dan pemeriksaan dahak TB, hasilnya tentu akan negatif. Pengobatan perlu segera diberikan bagi pasien dengan TB laten guna mencegah bakteri TB berkembang menjadi TB aktif. Obat-obat yang umum diresepkan untuk mengatasi TB laten yaitu isoniazid, rifampicin, dan rifampicin. Syarat-syarat pemberian TPT. Syarat-syarat pemberian TPT ini kita berikan kepada kelompok yang resiko tinggi, tidak sakit TBC, infeksi TB laten, dan tidak ada kontraindikasi pemberian TPT. Kita lanjutkan dengan panduan pengobatan TPT. Untuk panduan pengobatan TPT terdiri atas 3 macam. Yang pertama, INH dosis tunggal selama 6 bulan. Yang kedua, INH dan rifampicin selama 3 bulan. Dan yang ketiga, INH dan rifampicin selama 3 bulan. Untuk INH selama 6 bulan diberikan 1 kali sehari, setiap hari selama 6 bulan. Yang kedua, yaitu INH dan rifampicin diberikan 1 kali seminggu selama 3 bulan. Dan yang terakhir adalah INH dan rifampicin diberikan selama 1 kali sehari selama 3 bulan. Berikut adalah sediaan yang ada pada RSUD Provinsi NTB, yaitu INH dan rifampicin yang akan diminum selama 3 bulan dan setiap hari 1 kali sehari. Demikian pemaparan saya, semoga menjadi ilmu dan semoga menjadi input bagi penonton sekalian. Sekian dan terima kasih, selamat pagi.